United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Manchester United kalahkan Luton Town. Højlund ukir sejarah. Rasmus Højlund memborong gol Manchester United dalam kemenangan 2-1 di kandang Luton Town. Sebuah torehan sejarah mengiringi penyerang muda Denmark tersebut. Kemenangan ini praktis terus membuka peluang bagi Manchester United untuk finish di 4 besar. United menempati urutan ke-6 klasemen dengan selisih 5 poin dari Aston Villa di zona Liga Champions. Højlund memimpin gebrakan Manchester United di awal pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Nelworth Road pada Minggu 18 Februari. Højlund mencetak 2 gol cepat di 7 menit pertama. Luton Town menciptakan gol balasan dari Charlton Morris sebelum memberikan perlawanan sengit. Akan tetapi Setan Merah mampu menangkal ancaman tim tuan rumah sehingga keunggulannya terjaga sampai laga selesai. Adapun momen lain untuk dirayakan adalah rekor Rasmus Højlund. Di usia 21 tahun 14 hari, Højlund tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Premier League yang mencetak gol di 6 pertandingan berturut-turut. Højlund memecahkan rekor termuda sebelumnya yang dipegang oleh Joe Willock pada 21 tahun 272 hari. Pemain Newcastle United itu melakukannya di pekan-pekan akhir musim 2020-2021. 2 golnya ke gawang Luton Town menandai bahwa Rasmus Højlund berarti sudah mengemas 7 gol di Premier League atau 13 gol di seluruh kompetisi di musim ini. Keran gol Rasmus Højlund mulai deras setelah membobol gawang Aston Villa dalam kemenangan United 3-2 di Boxing Day. Rasmus Højlund memetik buah kesabaran setelah kesulitan mencetak gol di 14 penampilan pertamanya dan mengatakan, "Aku tidak pernah meragukan diriku, tetapi tentu saja Anda bisa sedikit terpuruk ketika Anda tidak mencetak gol. Aku sudah tahu bahwa itu hanya masalah waktu saja," ungkap Rasmus Højlund. Susah payah lawan Luton Town, Erik ten Hag soroti finishing duo bintang Manchester United. Erik ten Hag mengaku frustrasi saat mengantarkan Manchester United mencuri poin penuh melawan Luton Town. Sang pelatih menyoroti duo Alejandro Garnacho dan juga Marcus Rashford yang menurutnya terlalu banyak buang-buang peluang. Manchester United memang sukses meraih hasil positif setelah melawat ke markas Luton Town dalam lanjutan pekan ke-25 Premier League. Bermain di Nelworth, Setan Merah menang 2-1. Pasukan ten Hag dibuat bekerja keras untuk meraih 3 poin di laga kali ini. Meskipun Højlund memberikan tim tamu unggul 2 gol dalam waktu 7 menit. Berbicara setelah pertandingan, Erik ten Hag gemas dengan penyelesaian akhir yang ditujukan oleh anak asuhnya di pertandingan itu, terutama Rashford dan juga Garnacho yang menurutnya menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbesar keunggulan mereka. Seharusnya ini akan menjadi pertandingan yang mudah setelah 10 menit. Namun pada akhirnya ini adalah pertandingan yang sulit bagi kami. Dengan Garnacho dan Rashford, kami memiliki peluang besar untuk membuat skor menjadi 3-0 atau bahkan 4-0. Kami bertahan terlalu dalam dan membiarkan mereka kembali ke dalam permainan, tambah dari Erik ten Hag. Setelah cabut dari Manchester United, kini ada kabar terbaru dari David De Gea. Ex-kiper Manchester United David De Gea tampaknya bakal bermain di pentas La Liga dan tidak akan kembali ke Premier League pada musim depan. David De Gea sebelumnya cabut dari United pada musim panas 2023 lalu. Dia mengakhiri kebersamaan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford itu sejak 2011 silam. Saat itu dia direkrut dari Atletico Madrid. Pasca cabut dari United, David De Gea masih menganggur. Padahal dia bisa diangkut secara gratis. Beberapa spekulasi mengenai masa depannya pun bermunculan. David De Gea sebelumnya juga sempat disebut bakal berlaga di pentas Premier League lagi. Dia dikaitkan dengan kembali ke Manchester United atau bergabung dengan Newcastle United. Tapi kini sepertinya David De Gea tidak akan balik ke Premier League. Dia bakal kembali berlaga di pentas La Liga. Rumor ini dilansir oleh media Inggris. Laporan itu mengklaim kalau David De Gea sebenarnya diincar oleh sejumlah klub Premier League dan klub lain di penjuru dunia. Namun David De Gea merasa ingin bermain saja di Spanyol. Hanya saja belum jelas klub mana yang bakal dia bela nantinya. David De Gea sebelumnya diklaim hampir balik ke pentas Premier League sebab ada tawaran yang serius bagi pemain 33 tahun itu. Selain diincar oleh Newcastle United, David De Gea juga dilaporkan pernah diincar oleh Nottingham Forest. Bos Forest Nuno Espirito Santo memang tengah mencari kiper top untuk memperkuat timnya, tapi David De Gea menolaknya. Pasalnya dia cuma diberi tawaran jangka pendek. Patut dinantikan klub Spanyol mana yang bakal merekrut David De Gea di musim panas nanti. Erik ten Hag yakin Højlund akan menjadi mesin gol bagi Manchester United.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag memuji penampilan Rasmus Højlund yang mencetak 2 gol saat membantu Manchester United meraih 3 poin dari kandang Luton Town dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris. Berdasarkan catatan, Rasmus Højlund sudah mencetak 7 gol dari 20 laga di Liga Inggris dan 5 gol di Liga Champions. Untuk itu Erik ten Hag meyakini Rasmus Højlund bakal menjadi sumber gol bagi pasukan Manchester United. Kami merekrutnya berdasarkan karakter yang saya tahu itu kuat. Dia tidak gugup atau kehilangan kepercayaan diri. Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan saya yakin dia bakal mencetak lebih banyak gol, ungkap Erik ten Hag. Højlund yang berusia 21 tahun 14 hari mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang mencetak gol dalam 6 pertandingan liga berturut-turut, mengalahkan rekor gelandang Newcastle Joe Willock. Meski demikian, Højlund memulai karirnya di Manchester United dengan susah payah. Pemainnya yang didatangkan dari Atalanta itu tidak mencetak gol dalam 14 penampilan pertamanya di Liga Inggris. Dia benar-benar bisa tampil di bawah tekanan dan itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan dari seorang striker Manchester United, kata Erik ten Hag. Striker kelahiran Denmark itu kemudian menghaturkan terima kasih kepada pelatih dan rekan satu timnya yang turut membantunya mengakhiri paceklik gol di Manchester United dan Liga Inggris. Saya perlu mengucapkan terima kasih kepada rekan satu tim dan pelatih karena mereka telah menunjukkan kepercayaan diri yang besar dan terus mempercayai saya. Saya tahu bahwa saya bisa mencetak gol, tetapi tentu saja menjengkelkan karena saya tidak mencetak gol di Liga Inggris di awal, ungkap Rasmus Højlund. Saat ini Manchester United yang menduduki peringkat ke-6 klasemen sementara Liga Inggris berselisih 5 poin dari Aston Villa yang duduki posisi 4 zona Liga Champions dengan 49 poin. Rasio kemenangan Erik ten Hag kini sentuh 61,9%. Erik ten Hag menandai kemenangan ke-60 di Manchester United untuk jadi manajer terhebat di antara para pendahulunya dari sisi win rate. Hasil positif menghadapi Luton Town menandai kemenangan ke-60 Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United, di mana fakta ini mempertegas kalau dirinya adalah yang terbaik di antara pelatih The Red Devils sebelumnya, termasuk Sir Alex Ferguson. Untuk diketahui, sekarang ten Hag mencatatkan rasio kemenangan mencapai 61,9%. Itu merupakan rasio terbaik bila dikomparasi dengan manajer-manajer terdahulu United. Bahkan sosok tersukses di Old Trafford sekelas Ferguson hanya mencatatkan rasio kemenangan 59,7%. Kegemilangan ten Hag di laga melawan Luton Town itu berarti setan merah kini telah menduduki 4 kemenangan secara berturut-turut di Liga Inggris. Dan capaian bagus itu semua terangkum dalam keberhasilannya merengkuh gelar manajer terbaik bulanan EPL untuk kedua kalinya. Sekarang hanya terpaut 3 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat ke-5 dan 5 angka dari Aston Villa selaku penguasa 4 besar. United polesan Erik ten Hag jelas berada dalam konfidensi tinggi untuk merangkai 5 kemenangan berentet ketika berhadapan dengan Fulham pada Sabtu 24 Februari mendatang. United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund!